Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat holistik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita berjumpa secara perdana ini di organisasi kita, yaitu PPHMI, Perkumpulan Pengobat Holistik Muslim Indonesia. Nah, kali ini insya Allah akan saya sampaikan kepada sahabat holistik semua bahwa hari ini banyak terkait dengan kalimat-kalimat holistik. Nah, ini alhamdulillah Pak Puji Hartanto, Master Holistik, sudah di tengah-tengah kita yang insya Allah akan mengupas hal itu. Nah, pertanyaannya adalah, langsung ke Pak Puji ya, bahwa apa sih bedanya holistik di kita ya, di PPHMI ini dengan holistik yang bertebaran di luaran gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah teknik-teknik terapi yang tidak masuk di PPHMI ini itu apa saja? Kepada Bapak Puji Hartanto dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat holistik, bahwa banyak emang yang sekarang bermunculan, mau pelatihan maupun klinik atau menamai dirinya holistik itu dengan persepsinya masing-masing itu. Sebenarnya holistik itu kalau lihat dari kalimatnya, kalimat holistik itu kan menyeluruh. Jadi melihat sesuatu itu dengan berbagai sudut, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan hal yang sedang dibahas itu. Nah, kalau kita bicara pengobatan holistik berarti kaitannya dengan manusia. Berarti kita harus melihat secara utuh manusia itu dari berbagai sudut. Jadi yang disebut holistik itu harusnya sama parameternya. Karena manusia diciptakan oleh Allah sama, nggak ada yang lain kan yang menciptakan manusia. Nah, berarti parameter holistik itu harusnya sama. Nah, kalau hari ini berbeda, berarti pemahaman tentang holistiknya itu yang harus dilihat itu. Nanti kalau ada kalimat muslim berarti dikaitkan dengan agama kita. Muslim berarti bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Jadi manusia itu kan diciptakan ada ruh dan jasad. Nanti terkaitan ruh dan jasad itu ada jiwa, akal dan sebagainya. Nah, holistik itu adalah melihat itu yang terkait dengan manusia dan mempengaruhi kesehatannya dia itu apa saja. Itu berarti dari ruh itu nanti ruh turunannya ke akal jiwa itu kan nanti ada hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan sesama manusia. Nah, berarti terkait dengan itu cara pandangnya, cara menguraikan itu dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bagaimana manusia itu diciptakan. Itu kalau dari versi kita agama Islam. Itu kalau versi yang lain monggo aja terserah gitu. Tapi versi yang terlengkap itu di situ. Kemudian terkait dengan fisik manusia, berarti apa saja yang mempengaruhi tubuh manusia, berarti di dunia ini. Nah, maka hukumnya adalah hukum yang tidak kekal. Maka dia dipengaruhi oleh ruang, berarti di ruangan itu ada cuaca, kemudian ada makanan, ada minuman, situasi, kemudian kalau hubungan antar manusia itu kan ada sendiri. Terus bagaimana dia dengan makanan, dengan cuaca yang ada, kemudian dengan perilaku dia terhadap fisik ini, tubuh ini, terhadap sendi-sendi yang kemudian Allah ciptakan, apakah dia pelihara atau tidak. Jadi memperhatikan semua aspek itu, termasuk tekniknya untuk menyelesaikan itu. Maka dibuatlah satu pohon ilmu. Pohon ilmu berarti akarnya itu mengacu kepada hukum sunatullah, bagaimana menyelesaikannya, kemudian batangnya itu bagaimana menganalisa sakit
dan sehat, bagaimana ciri-cirinya, penyebab penyakit itu apa saja dan sebagainya. Baru kemudian ada cabang. Cabang itu di teknik terapi secara garis besar, kaitannya dengan darah, kaitan dengan otot, fisik, kaitan dengan metabolisme, kemudian kaitannya dengan ruh yang mempengaruhi jasad, mempengaruhi kepada akal, pikiran dan jiwanya dia. Nah, berarti ini ada cabang-cabang. Nah, baru kemudian cabang ini membentuk ranting. Nanti ada psikologi, kalau ruh dunia kan ada psikologi, terus ada bagaimana muncul teknik yang lain kaitannya dengan pendekatan kejiwaan dan sebagainya. Ini ada. Terus ada nanti terkait dengan fisik, misalnya antar ruas sendi, nanti ada kiropraksi, ada ini dan sebagainya. Nanti kaitan meridian, ada akupunktur, akupressure, akupunktur, apiterapi dan sebagainya. Terus nanti di dalam tubuhnya dia ada makanan, ada herba dan macam-macam. Nah itu harus utuh dilihat, satu pohon utuh. Jadi kalau nggak dilihat satu pohon utuh untuk menganalisa manusia, ya nggak holistik namanya. Itu. Nah berarti ada urutannya. Terus, nah bagaimana Pak? Ada yang menyebut herba holistik misalnya, atau saya herba holistik. Oh saya akupunkturis holistik, saya bekam holistik, saya ini mengkait kepada holistik semua. Ini ibarat pohon adalah ini seperti cangkok. Jadi cabang mana yang dicangkok atau ranting mana yang dicangkok, kemudian dia menjadi pohon tersendiri. Dari pohon yang induknya, dia dicabut, dipotong, kemudian membentuk sendiri. Tapi masih menyebut holistik. Kalau dia menyebut holistik, sebagaimana pohon cangkokan ini, maka dia harus sama persis karakternya dengan indukannya. Tujuan pencangkokan apa tuh? Ya, menghasilkan hal yang sama enaknya, sama ininya dan sebagainya, tapi waktunya lebih pendek. Kalau pohon aslinya, dia lama karena dari biji, tapi dia kokoh. Tapi dari turunannya menghasilkan pohon yang lain yang lebih cepat tumbuhnya, tapi tidak keluar rasanya, enaknya, apa itu dari induknya. Jadi kalau dia bekam holistik, cara berpikirnya nggak boleh keluar dari sini, induknya. Karena kalau rasanya manis, ini harus manis. Berarti cara menganalisa, diagnosa dan sebagainya harus nginduk ke sini. Kalau dia misalnya saya herba holistik, harus nginduk ke sini. Nah kalau herba holistik tidak nginduk ke sini, dia bukan cangkokan mesti. Berarti dia dari biji yang lain. Mesti beda. Nah itu seperti itu perbedaannya. Aneh gitu. Masa cangkokan rasanya beda, ya ngapain dicangkok? Itu logikanya kayak gitu. Jadi saya pijat akupressure Pak. Saya mau atau pijat saya tulang belakang, kiropraksik dan sebagainya. Tidak ada masalah. Kalau dia membawa holistik, dia harus analisa diagnosanya sama dengan induknya. Tidak boleh, karena dia dicangkok dari cabang kemudian jadi pohon tersendiri. Mungkin dia menjadi fakultas tersendiri. Misalnya di Cina kan ada fakultas pijet Cina. Jadi nanti profesornya pijet. Berarti kan dia S1-nya pijet juga, S2-nya pijet itu. Tapi kemampuannya diperdalam. Nah, dia analisanya harus holistik. Walaupun dia menjadi pohon sendiri. Intinya itu. Ya, ada yang tanyain. Jadi holistik bedanya di situ. Kalau yang pertama itu masalah pertanyaan pertama, kaitannya holistik, terus perbedaannya dengan yang lain apa? Jadi kalau dia mengaku holistik kemudian tidak terkait secara menyeluruh melihat manusia, maka dia akan mengkerdilkan kalimat holistik, makna holistik itu sendiri. Atau holistik itu sudah dipandang bukan maknanya lagi,
tapi tren kalimat holistik. Jadi dia menyematkan holistiknya itu bukan berdasarkan arti holistiknya, tapi tren yang sedang berlangsung. Oh, trennya itu menggunakan holistik. Holistik apa? Holistik alami, bukan begitu. Holistik itu menyeluruh. Kalau memang manusia harus diinfus, transfusi, cuci darah karena dia ada teknik, salah satu teknik menyelamatkan nyawanya dia, masuk nggak dia ilmu itu? Masuk. Bukan ditolak kemudian ngomong holistik. Holistik apapun yang membuat manusia itu jadi selamat kalau bicara kesehatan ya. Karena semua teknik itu ilmunya Allah. Semua yang ada itu ilmunya Allah. Jadi kalau manusia diberi kemampuan untuk memahami, kemudian bisa menyelamatkan manusia, dia sedang mengaplikasikan ilmu Allah di dalam proses kenyataannya menghadapi sebuah kasus. Nah kemudian kalau dia ngomong, wah Indonesia itu tidak holistik, yang holistik Cina, emang Indonesia punya siapa? Ilmunya yang menciptakan siapa? Allah juga. Lah ya aneh toh. Ilmu Allah berserakan, dinamai silahkan sesuai dengan penemunya masing-masing, tapi jangan mengklaim bahwa dia satu-satunya, bahwa ilmu itu hanya itu, tidak terkait dengan yang lain, nggak bisa. Berarti dia mengkerdilkan Allah itu, ilmu Allah itu sendiri. Wah itu tidak bisa diterima di dalam syariat, itu tidak bisa diterima. Begitu. Berarti demikian ya, konsep holistik itu intinya satu kesatuan, berarti harus utuh ya Pak ya? Ya utuh sesuai tujuan penciptaan. Iya. Nah, tujuan penciptaan kalau ruh kemudian masuk ke tubuhnya menghasilkan akal, pikiran dan sebagainya yang bisa menyatukan itu, maka dia tujuannya kan ibadah. Nah, maka tujuan dasar ibadahnya itu nanti tuntunannya di Quran dan Sunnah. Nah, nanti bab fisiknya mengikuti hukum sunatullah. Mengikuti hukum sunatullah. Bagaimana sunatullahnya manusia itu hidup di dunia ini dan bisa bertahan terhadap situasi dan kondisi secara fisik. Itu. Yang satu mengikuti cara untuk kembalinya dia, tuntunan untuk kembali. Yang ini cara dia bertahan di dunia karena jasad ini akan kembali ke bumi. Nggak kembali ke akhirat kan istilahnya dia secara fisik ya. Iya. Nah ini ruh, walaupun nanti ada jasadnya, walau alam udah beda lagi kan itu. Nah ini ruh ini akan kembali kepada Allah. Nah dia harus mempertanggungjawabkan. Nah maka dia tuntunannya itu dengan syariat. Gitu. Begitu ya. Demikian ya sahabat holistik, Pak Puji Hartanto sudah mengulik terkait dengan holistik itu sendiri. Nah, itu juga tadi dijelaskan yang membedakan antara holistik di kita PPMI dengan yang di luaran. Jadi bisa saya simpulkan tadi bahwa harusnya kalimat holistik itu satu dan sama karena sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah harus mengarah holistik ini ke pohon ilmu yang utuh, yaitu akarnya, batangnya, cabang, dan rantingnya. Kalau tidak utus sedemikian yang sudah disampaikan tadi, maka harus dicek ulang makna daripada holistik gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan masalah terapi Pak. Ya. Yang di PPMI itu tidak direkomendasikan, itu mohon dijelaskan dari Pak Puji. Secara prinsip, jadi teknik terapi yang bertentangan dengan syariat, intinya itu. Nggak ada yang lain. Jadi bertentangan dengan syariat misalnya ya kalau perdukunan apa dan sebagainya yang bertentangan lah, itu tidak kita kerjakan. Jadi tidak boleh masuk. Kedua mungkin yang belum boleh masuk juga itu kayak hipnotis itu. Kenapa? Karena ini masih jadi polemik. Ya, jadi kita tidak mau sesuatu yang masih di ranah abu-abu, masih jadi polemik, masuk nanti ini akan memicu perpecahan. Jadi sementara kita tidak ini sampai jelas situasinya. Itu. Begitu. Ya, yang pokoknya nggak sesuai dengan syariat nggak bisa. Wis.
harga mati gitu. Yang kedua itu tadi ya, Ya itu hipnosis karena masih sesuatu yang masih abu-abu, masih diperselisihkan, yang kemudian kalau dimasukkan memungkinkan terjadinya perpecahan. Nah itu harus kita pending dulu ya. ya, untuk menjaga persatuan, karena nilai persatuan itu lebih penting daripada nanti perbedaan pendapat hanya karena sesuatu yang sebenarnya tidak urgent lah. Itu karena urgentnya itu persatuan itu. Maka kalau melihat di bab perang ya, sesuatu yang membuat perpecahan itu udah dipegang dihukum mati. Karena pentingnya persatuan. Nah kalau ada orang kemudian bikin hura-hara pecah belah, nah ini bahaya nih dalam sebuah medan pertempuran. Nah kalau kita sedang menyatukan kaum muslimin nanti di bidang pengobatan holistik gitu, kemudian ada hal yang memungkinkan terjadinya perpecahan, harus kita cegah dari awal. Maka hal-hal yang kemudian nanti memungkinkan terjadi perbedaan paham ini dihilangkan sementara sampai jelas adanya dan terjadi kesepakatan, dalam arti secara umum loh, kesepakatan umum. Itu kan sepakat semua tidak mungkin terjadi, tapi secara umum mayoritas, nah itu bisa. Gitu ya. Kayak kunut aja kan nggak semua sepakat kan, tapi kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Lah iya, karena orang sudah, oh ini tidak ada persoalan, yang penting persatuannya. Nah itu, nah tidak mempertajam persoalan itu. Nah kalau ini kan masih abu-abu. Kalau kunut kan sudah jelas, ada yang membolehkan, ada yang tidak, hanya perbedaan pendapat. Nah kalau hal yang masih abu-abu, yang tidak jelas, ini kan udah jelas dalil lawan dalil. Nah kalau yang ini kan misalnya dalilnya juga belum jelas semua gitu. Misalnya yang membolehkan belum jelas, yang ini akhirnya terjadi masalah, ya yang mending dipending aja. Menjaga aja sebenarnya. Iya. Begitu ya. Ya. Demikian ya sahabat holistik. Jadi jenis-jenis terapi yang tidak direkomendasikan di BPMI itu secara global kami tidak menyebutkan nama ya. Prinsipnya satu, yang tidak kesesuaian dengan syariat itu jelas ya kami sortir itu apapun jenis nama teknik terapinya. Jadi walaupun bekam, walaupun pijet ini dan itu, kalau di dalamnya kok ada unsur yang bertentangan dengan syariat, itu tetap kami tidak merekomendasikan. Yang kedua adalah yang masih samar atau abu-abu. Nah, ini sampai nanti benar-benar ada sesuatu yang secara umum itu bisa menerima, secara ilmiah, secara ilahiyah juga gitu. Jadi kalau masih abu-abu, tetap kami tidak merekomendasikan jenis terapi yang demikian. Begitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan dari BPMI, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan ditaati juga ya, karena ini adalah sangat urgen sekali hubungannya dengan perpecahan ya. Jadi kami menghendaki supaya kaum muslim itu bersatu dalam satu wadah yang insya Allah untuk menyambut ke depannya perjuangan yang fokus ke pengobatan yang insya Allah untuk demi persatuan dan kesatuan umat dan tentunya bermanfaat bagi umat manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.